Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukiran Kisah. Semoga yang subscribe dimurahkan rizkinya dan masuk surga. Amin. Sebelum cerita ini dimulai, mari bersama-sama kita haturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kelak menjadi salah satu bukti cinta kita kepada beliau untuk mendapat syafaatnya. Kali ini, channel Ukiran Kisah akan mengisahkan tentang kisah nyata tentang seorang pemuda miskin, Raka yang dengan berani dan tulus membantu seekor harimau betina yang kesulitan melahirkan, sungguh sebuah kejadian yang menggetarkan hati. Mari kita mulai. Malam itu hening. Desa kecil di pinggiran hutan seperti tenggelam dalam dingin yang tak biasa. Angin berdesir pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan gugur. Tapi dari arah hutan, terdengar suara samar. Raungan lirih. Bukan suara angin. Bukan suara binatang biasa. Raka terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak. Ia menatap atap rumahnya yang bocor, mendengar suara itu lagi. Ia mencoba mengabaikan, tapi dadanya terasa gelisah. Seperti ada yang memanggilnya. Ia bangkit, mengambil senter tua dan menyelipkan pisau kecil di pinggang. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan rumah mungil yang hanya berdinding anyaman bambu. Di luar, bulan menggantung rendah, temaram. Langkah Raka membawanya ke arah hutan. Ia hafal setiap akar, setiap tikungan di jalan setapak itu. Sejak kecil ia sudah biasa menjelajah hutan. Bukan karena hobi, tapi karena hidup memaksanya. Ia mencari kayu bakar, akar-akaran, dan daun obat untuk dijual demi sesuap nasi. Tapi malam ini berbeda. Suara itu semakin jelas. Raungan pelan, bercampur seperti rintihan. Tak seperti binatang yang sedang marah, melainkan seperti sedang kesakitan. Raka mempercepat langkahnya, meski jantungnya mulai berdebar. Setelah berjalan lebih dalam, ia tiba di sebuah area hutan yang jarang ia datangi malam-malam. Di balik semak belukar, terdengar suara napas berat. Ia menunduk dan perlahan menyingkap dedaunan. Matanya membelalak. Seekor harimau betina tergeletak lemas. Tubuhnya besar, belangnya terlihat kusam, dan perutnya mengembung. Darah menetes dari bawah tubuhnya, bercampur dengan tanah basah. Ia sedang melahirkan, tapi tampaknya kesulitan besar. Napasnya terengah, lidahnya menjulur, dan matanya menatap Raka. Lemah, tapi masih tajam. Raka membeku. Tak ada yang pernah mengajarinya menghadapi harimau. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mata itu. Bukan amarah. Bukan ancaman. Tapi permintaan tolong. Dan dalam hati, Raka berbisik, "Ya Allah, lindungi aku malam ini." Ia tahu, sekali saja harimau itu berubah pikiran, hidupnya bisa berakhir. Tapi ia tetap melangkah maju, mendekati makhluk buas yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Tangan Raka gemetar saat ia duduk bersimpuh di dekat harimau itu. Nafasnya cepat. Keringat dingin membasahi pelipis. Tapi ia tak mundur. Ia membuka tas kain tuanya. Di dalamnya hanya ada beberapa kain lap bekas, botol air, dan kantong kecil berisi ramuan herbal. Ia keluarkan semuanya. Pengalaman merawat kambing dan sapi milik tetangga mungkin tak sebanding, tapi ia tak punya pilihan lain selain mencoba. Raka memeriksa kondisi sang harimau. Ia melihat ada anak yang masih tersangkut. Kepalanya telah keluar, tapi tubuhnya terhenti di tengah jalan. Harimau itu mengerang pelan, lidahnya menjilat tanah, dan matanya mulai mengabur. Dengan suara pelan dan gemetar, Raka bicara. Bukan untuk harimau, tapi untuk menenangkan dirinya sendiri. "Aku cuma mau bantu. Jangan gigit aku ya, aku cuma bantu." Dengan hati-hati, ia basahi tangannya, lalu menarik dengan lembut tubuh anak harimau yang tersangkut. Perlahan, sangat perlahan, hingga akhirnya tubuh kecil itu tergelincir keluar, basah dan lemah tapi hidup. Harimau induk mengangkat kepala, mendekatkan hidungnya pada anaknya, dan menjilatinya pelan. Namun belum selesai. Tampaknya masih ada 2 ekor lagi di dalam.
Dan keduanya belum menunjukkan tanda-tanda keluar. Raka tahu, jika tidak dibantu, si induk bisa mati. Ia meracik ramuan cepat dari dedaunan pahit dan akar galing, lalu menggosokkannya di sekitar tubuh sang induk, seperti yang dulu dilakukan ibunya pada kambing yang sulit melahirkan. Beberapa menit berlalu. Harimau itu kembali mengerang. Tubuhnya menggeliat. Dan, satu lagi anak keluar, disusul beberapa saat kemudian oleh yang terakhir. 3 anak harimau. Semuanya hidup. Lemah, tapi hidup. Raka terduduk. Tubuhnya gemetar. Jantungnya seperti baru saja bertempur melawan waktu dan maut. Sang induk bangkit perlahan, mendekat ke anak-anaknya, lalu menoleh ke arah Raka. Pandangan mata itu tak bisa dijelaskan. Ada sorot penghargaan, dan entah kenapa, rasa damai. Harimau itu tak mengaum, tak menggeram. Ia hanya menatap dalam. Lalu, tanpa suara, ia mengambil satu persatu anaknya dengan mulutnya, dan masuk ke dalam kegelapan hutan, menghilang di balik pepohonan. Raka masih terduduk, lama, tak bergerak. Ia merasa baru saja menyentuh batas antara kehidupan dan kematian, dan kembali dalam keadaan utuh. Malam itu, ia pulang tanpa luka, tanpa bekas, tapi membawa cerita yang tak akan pernah dipercayai siapapun. Pagi di desa selalu dimulai dengan suara ayam dan aroma asap dari dapur-dapur sederhana. Tapi pagi itu, langkah Raka terasa lebih ringan dari biasanya. Ia menyimpan kisah semalam dalam diam, seperti rahasia suci yang hanya ia dan hutan yang tahu. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya ia menyentuh nyawa seekor harimau. Tak ada yang bertanya kenapa matanya terlihat lelah. Mereka hanya tahu Raka tetap si pencari kayu, tetap si anak yatim piatu yang hidup dari sisa-sisa alam. Hari-hari berlalu. Raka kembali ke rutinitasnya. Menelusuri hutan, memetik tanaman obat, menjualnya ke pasar kecil. Tapi hatinya berubah. Ia mulai memperhatikan setiap jejak, setiap suara di hutan. Ada rasa terhubung yang tak bisa ia jelaskan. Lalu, pada suatu pagi, ia kembali ke tempat itu. Tempat kelahiran 3 harimau kecil. Tapi semuanya sepi. Tak ada suara, tak ada tanda mereka pernah ada. Hingga matanya menangkap sesuatu. Di atas tanah yang bersih, di tengah lingkaran daun yang tertata rapi, terletak sebuah benda. Batu giok. Sebesar kepalan tangan, berwarna hijau tua dengan gurat halus seperti urat di kulit manusia. Batu itu bersinar lembut, seperti bernapas. Raka mendekat perlahan. Ia memungutnya, dan matanya membelalak. Berat, padat, dingin tapi terasa hidup. Di sekeliling batu itu, terlihat jejak kaki harimau. Besar, jelas, dan mengarah kembali ke dalam hutan. Ia berdiri diam. Tak percaya. Ini, dari mereka, gumamnya. Tak ada jawaban. Tapi hatinya tahu. Ia membawa batu itu pulang. Disimpannya dalam kain, lalu di rumah ia bersihkan pelan-pelan. Ia tak tahu nilainya. Tapi ia tahu satu hal. Ini bukan batu biasa. Beberapa hari kemudian, seorang saudagar dari kota datang ke desa, mencari bahan-bahan langka untuk koleksi pribadinya. Mendengar kabar dari tetangga bahwa Raka sering membawa pulang benda aneh dari hutan, ia mampir ke rumah Raka. Ketika mata sang saudagar jatuh pada batu giok itu, wajahnya berubah. "Anak muda," katanya serius, "kau tahu benda ini bisa memberimu kehidupan baru?" Raka mengerutkan dahi. "Berapa harganya?" Saudagar itu tak menjawab langsung. Ia mengeluarkan kantong kulit tebal berisi uang tunai, jumlah yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh orang sekaya kepala desa sekalipun. "Ini hanya sebagian. Aku akan kirim sisanya. Tapi giok ini hanya muncul sekali dalam 1 generasi." Raka menatap uang itu, lalu menatap batu itu lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa beban kemiskinan di pundaknya mulai terangkat. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Raka. Uang dari hasil penjualan batu giok bukan hanya cukup untuk hidup, tapi lebih dari itu. Ia bisa membeli sebidang tanah yang dulunya hanya bisa ia pandangi dari kejauhan.
Ia membangun rumah kayu sederhana, kuat, dan hangat, jauh dari lubang dan kebocoran yang dulu menghantuinya setiap malam hujan. Tapi Raka tidak berubah menjadi tamak. Tidak seperti kebanyakan orang yang tiba-tiba kaya. Ia tetap memakai baju yang sama, tetap berjalan kaki ke pasar, dan tetap menyapa setiap orang di desa dengan senyum tulus. Ia hanya mengganti satu hal besar dalam hidupnya. Ia mulai berbagi. Ia membeli alat-alat tulis dan buku. Lalu membangun sebuah bangunan kecil dari kayu dan jerami di dekat rumahnya. Sebuah sekolah. Tempat anak-anak desa yang sebelumnya tak pernah mengenal huruf bisa duduk di lantai dan mulai belajar membaca nama mereka sendiri. Mereka memanggilnya Kak Raka. Sosok sederhana yang mengajari mereka cara membaca, menghitung, dan mengenal dunia lebih luas dari batas ladang dan sungai. Meski banyak yang penasaran dari mana datangnya semua itu, Raka tak pernah menceritakan kisah sebenarnya. Ia hanya bilang, hadiah dari hutan. Dan bagi mereka, itu cukup. Suatu sore, saat mengakhiri kelas, salah satu anak bertanya polos, "Kak Raka, kenapa kakak mau capek-capek ngajarin kami?" Raka tersenyum, memandangi langit yang mulai jingga. "Karena aku dulu juga pernah ditolong. Waktu aku paling butuh." Ia tak menjelaskan lebih jauh. Tak perlu. Beberapa cerita hanya perlu tinggal di hati, bukan di lidah. Tapi malam itu, saat angin bertiup pelan dan hutan berdesir lembut, Raka duduk di teras rumahnya. Ia menatap ke arah pepohonan gelap yang membentang jauh. Dan dalam sunyi, ia merasa dilihat. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Hatinya tenang. Ia tahu, kehidupannya mungkin telah berubah. Tapi hutang budi pada alam, pada makhluk yang pernah ia selamatkan, belum selesai terbayar. Dan hutan, belum selesai menuliskan takdirnya. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Tanah mengering, dedaunan menguning lebih cepat, dan suara serangga semakin jarang terdengar. Warga desa mulai gelisah. Sumur-sumur mengering. Udara panas membuat anak-anak sulit tidur malam. Suatu sore yang pengap, awan hitam tak kunjung datang, namun dari kejauhan, muncul asap. Tipis. Mula-mula samar. Tapi semakin lama, semakin tebal. Warga mulai panik. Api terlihat menjilat langit di batas hutan. Semakin mendekat. Kabut asap menyelimuti udara. "Ini bukan kebakaran biasa," kata seorang petani tua. "Ini kerja manusia. Penebang liar." Benar saja. Kabar cepat menyebar. Sekelompok perambah hutan membakar lahan untuk membuka jalur baru. Api lepas kendali. Merambat liar ke dalam hutan, menelan pepohonan, semak, dan sarang-sarang binatang yang tak berdosa. Raka tak tinggal diam. Sementara warga lain sibuk menyelamatkan rumah dan barang-barang, ia berlari ke arah hutan. Meski semua meneriakinya agar kembali, ia terus maju. Nafasnya sesak. Matanya perih oleh asap. Tapi ia tak peduli. Hutan ini pernah menyelamatkanku. Sekarang giliranku. Di dalam, api membelah semak dan pohon seperti pisau panas. Raka berusaha memadamkan lidah-lidah api dengan ranting basah dan karung basah seadanya. Tapi kekuatannya kecil. Api terlalu besar. Ia mulai terjebak. Kabut asap mengurungnya. Pandangannya kabur. Napasnya terhenti. Dunia seperti berputar. Dan saat tubuhnya nyaris rubuh, dari balik kepulan asap, muncul sosok itu. Harimau. Besar. Gagah. Kini lebih tua, namun sorot matanya tetap tajam. Di belakangnya, dua harimau muda berdiri tegap. Mereka menatap Raka, lalu berbalik. Melangkah. Menengok lagi. Seperti memberi isyarat. Raka, setengah tersadar, mengikuti mereka. Dalam kabut dan api, mereka berjalan cepat. Menyusuri jalur rahasia yang tak dikenalnya. Seperti lorong tersembunyi di antara akar dan semak, jalur itu bebas api. Udara lebih bersih. Cahaya dari celah-celah dedaunan menuntun langkah mereka. Akhirnya, mereka keluar di pinggir sungai kecil.
Udara segar kembali masuk ke paru-parunya. Raka terjatuh di tepi air, mencelupkan wajah, menangis. Entah karena syukur, atau karena tak percaya masih hidup. Saat ia menoleh, harimau-harimau itu sudah tak ada. Tapi jejak mereka tertinggal di tanah basah. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah hujan deras yang datang entah dari mana, seolah semesta ikut turun tangan. Hutan memang terbakar, tapi tidak sepenuhnya musnah. Banyak pohon hangus, banyak sarang hancur, tapi nyawa-nyawa penting selamat. Raka kembali ke desa dalam kondisi lemah, wajahnya hitam oleh asap, bajunya sobek dan basah. Namun sambutan yang ia terima tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Para warga berkumpul. Mereka menatapnya dengan mata yang berbeda. Tak lagi melihatnya hanya sebagai pemuda miskin, tapi sebagai orang yang telah mempertaruhkan nyawa demi sesuatu yang selama ini dianggap tak penting. "Kenapa kau lakukan itu, Raka?" tanya kepala desa. "Padahal bukan tanggung jawabmu." Raka tersenyum. "Karena yang tak kita jaga hari ini, bisa jadi tempat perlindungan anak-anak kita esok." Ia tak menceritakan tentang harimau, tentang jalur rahasia, tentang pertolongan yang datang dari makhluk buas. Cerita itu tetap jadi miliknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, keadaan desa mulai pulih. Bantuan datang dari kota, dan bahkan sebuah lembaga lingkungan mengunjungi desa itu karena mendengar aksi nekat Raka. Mereka menawarinya pelatihan konservasi, pendidikan, bahkan kerja di luar daerah. Tapi Raka menolak halus. "Aku tak ingin meninggalkan hutan ini. Ia sudah seperti bagian dari hidupku." Sebaliknya, ia mengusulkan sesuatu yang tak biasa. Ia meminta sebagian hutan dijadikan kawasan lindung. Tempat manusia tak boleh menebang, berburu, atau membakar. Tempat anak-anak bisa belajar tentang alam, bukan hanya lewat buku, tapi dari napas pohon dan suara sungai. Usulan itu ditertawakan beberapa orang. Tapi tak lama kemudian, setelah dukungan dari lembaga luar, kawasan itu benar-benar ditetapkan sebagai zona konservasi pertama di wilayah mereka. Nama tempat itu, Jejak Raka. Di peta sederhana yang digantung di sekolah desa, area itu digambarkan dengan simbol tapak harimau. Simbol yang hanya Raka yang tahu, seberapa dalam artinya. Ia terus hidup di sana, mengajar, merawat, menanam pohon baru. Dan setiap malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap ke arah hutan, mendengarkan suara yang mungkin tak bisa didengar orang lain. Terkadang, dalam sunyi yang paling dalam, ia mendengar langkah pelan, jejak kaki besar, atau tatapan dari kejauhan. Ia tahu, mereka masih ada. Dan mereka tahu, bahwa manusia ini bukan musuh mereka. Tahun-tahun berlalu. Desa itu berubah perlahan. Jalanan tanah mulai diperkeras. Anak-anak yang dulu belajar di lantai bambu kini sudah tumbuh. Beberapa merantau, sebagian tetap tinggal, melanjutkan apa yang telah Raka tanam. Tapi Raka tetap sama. Rambutnya mulai memutih. Tubuhnya mulai membungkuk. Tapi semangatnya tak pernah pudar. Ia masih berjalan ke hutan setiap pagi. Bukan lagi untuk mencari kayu, tapi untuk memastikan bahwa pepohonan yang ia tanam tumbuh dengan baik. Untuk menyentuh batang pohon, untuk berbicara dengan tanah, dan untuk mendengarkan suara-suara yang hanya ia dan hutan yang mengerti. Hingga suatu hari, saat matahari masih rendah, seorang anak laki-laki berlari ke rumahnya dengan napas terengah-engah. "Kak Raka, di tepi sungai, ada sesuatu yang aneh." Raka mengikuti anak itu tanpa tanya. Di tepi sungai kecil yang dulu pernah menyelamatkannya dari kebakaran, mereka melihatnya, 3 ekor harimau. 2 di antaranya muda, 1 lebih besar, tapi tidak sebesar sang induk dulu. Yang besar menatap Raka dalam, lama, lalu mendekat, dan menjatuhkan sesuatu di tanah sebelum mundur perlahan. Raka berjongkok. Sebuah batang kayu pahatan, dengan ukiran sederhana, tapak harimau, dan di tengahnya, sebuah batu kecil hijau, tak sebesar yang dulu, tapi dengan gurat dan warna yang sama. Hadiah terakhir. Simbol ikatan yang tak pernah terucap. Hari itu,
Anak-anak desa menyaksikan hal yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Seekor harimau menundukkan kepala di hadapan manusia. Bukan karena kalah, tapi karena menghormati. Dan setelah itu, makhluk-makhluk itu menghilang ke dalam hutan, seperti bayangan yang kembali ke asalnya. Raka berdiri lama, memegang batu itu. Ia tahu, waktunya tidak akan lama lagi. Tapi warisannya telah ia serahkan. Bukan pada tanah, bukan pada uang, tapi pada generasi baru yang tumbuh dengan cinta terhadap alam, dan pada hutan yang tak lagi sunyi karena kini telah bersuara lewat hati manusia. Di rumahnya yang sederhana, terpajang sebuah papan kecil dari kayu. Tertulis di sana, "Jangan biarkan jejakmu hanya tertinggal di tanah. Biarkan ia tinggal di hati makhluk lain." Dan bagi siapapun yang datang ke desa itu, nama Raka bukan hanya dikenal sebagai pemuda miskin yang menjadi kaya, tapi sebagai penjaga tak terlihat dari dunia yang pernah ia selamatkan.